Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para peserta Darul Arqam yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan yang mulia dan penting, yaitu bulan Ramadan. Dan kita dalam waktu yang singkat ini akan membicarakan sesuatu yang penting, yaitu tentang silaturahim atau silaturahmi. Begitu pentingnya silaturahmi itu sampai Rasulullah mengatakan, la yadkhul jannata qati'ur rahim, riwayat Bukhari wa Muslim. Tidak bisa masuk surga orang yang memutuskan kasih sayang, silaturahmi. Tidak bisa masuk surga. Jadi orang yang mengabaikan silaturahmi itu semua kebaikan dilakukan akan jadi sia-sia. Ada seorang sahabat yang lapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya punya tetangga, seorang wanita, tekun sholat malamnya, tekun sodakohnya, tekun puasa sunnahnya. Orang yang sangat tekun ibadah ini. Tekun sholat malamnya, tekun sodakohnya, dan tetapi sahabat tadi mengatakan, sayangnya ya Rasulullah, lidahnya itu tajam kepada orang lain, menyakiti tetangganya dan orang lain. Apa jawab Rasulullah? Hiya finnar, dia layak masuk neraka, calon penghuni neraka, bukan penghuni surga, walaupun ibadahnya sangat tekun. Jadi silaturahmi itu, menyambungkan kasih sayang itu sangat penting dalam agama kita. Orang yang memutuskan kasih sayang, maka dia tidak bisa masuk surga. Kasih sayang itu yang paling sederhana ialah dengan memberikan senyum. Kalau kita ketemu orang lain, kita tersenyum, seakan kita menyatakan aku dan kamu tidak ada masalah. Baik-baik saja. Senyum yang tulus. Karena Rasul mengatakan, tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu yang tulus kepada saudaramu itu nilainya sedekah. Kasih sayang sangat penting. Tidak ada waktu yang bisa menghapuskan kewajiban kasih sayang. Termasuk pada zaman sekarang ini, masa sekarang ini di mana wabah corona membuat kita tidak bisa bepergian seperti dulu. Tapi silaturahmi harus tetap dijaga, harus dikembangkan. Ketemu orang lain wajah harus senang, gembira, menyenangkan orang lain. Senyum yang tulus. Ya, senyum itu kan siap orang bisa, karena tidak pakai bayar. Berapa harga senyum? Gratis, asal mau saja. Kemudian, ya apa ada orang yang senyum tergantung tanggal ya. Tanggal 1 senyum, tanggal 2 senyum, tanggal 10 berkurang, tanggal tua berkurang, enggak. Senyum itu harus. Kemudian bagaimana aturan silaturahmi? Rasulullah mengatakan supaya orang yang lebih muda laisa minna, kata Rasulullah, malam yarham soghirona, bukan dari golonganku orang yang tidak menyayangi pada yang lebih muda, walajila kabirona, dan tidak menghormati, tidak memuliakan yang lebih tua. Jadi aturannya, etikanya, yang tua menyayangi kepada yang muda menghormati kepada yang tua. Senior menyayangi kepada junior, dan junior menghormati kepada senior. Anak menghormati kepada orang tua, dan orang tua menyayangi kepada anak. Dan silaturahmi yang paling utama ialah kepada
orang tua, ibu bapak kita. Karena seorang anak hutangnya kepada orang tua tidak akan pernah lunas. Dibayar apapun tidak pernah lunas. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, saya menggendong ibu saya yang sudah tua. Apakah sudah setimpal balasanku kepada orang tuaku? Rasulullah mengatakan, belum. Kamu ingat, ketika kamu sakit, nah ini bedanya ya. Ketika kamu sakit, orang tuamu mendoakan kamu sembuh. Bahkan bila perlu, ya Allah, jangan ambil nyawa anakku, ambil saja nyawaku. Dia rela demi kita. Tetapi kalau kita orang tua kita sakit, kita juga mendoakan, ya Allah, sembuhkanlah orang tua saya. Kalau sudah lama tidak pernah sembuh, kita mengatakan, ya Allah, daripada menderita lama, ya bagaimanalah yang terbaik. Meninggal pun tidak apa-apa. Itu bedanya. Jadi orang yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, orang lebih muda menghormati kepada orang tua. Harus dihormati. Cara yang paling sering kita pakai untuk silaturahim adalah lewat ucapan. Wajah senyum, ucapan. Nah, ucapan yang islami yang kita sampaikan supaya silaturahmi itu bisa berjalan baik. Apa ucapan yang silaturahim itu? Pertama, ucapan dari qaulan sadida. Ucapan yang jujur, tidak berbohong, tidak bulet, jelas. Nah, qaulan sadida. Ucapan Islam itu jujur. Kalau bohong, tidak ada artinya, tidak ada kasih sayang. Yang kedua, qaulan ma'rufa. Kita bersilaturahmi harus menggunakan qaulan ma'rufa. Ucapan yang ma'ruf, yang bagus. Apa ucapan yang bagus itu? Ialah ucapan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang oleh orang sekitar itu dikenal sebagai ucapan yang baik. Di telinga kita sepakat, oh, itu ucapan baik. Contoh dalam bahasa Jawa lebih mudah. Mangan, ya. Mangan itu punya sinonim, persamaan banyak. Mangan itu bisa juga dahar. Nah, untuk pada orang lebih tua kita hormati, monggo dipun dahar. Bisa juga nedo, kromo, bukan kromo inggil. Bisa juga makan, mangan, dahar, nedo, itu satu makna, yaitu makan. Tapi yang kasar ada apa? Nguntal. Nah, nguntal juga makan, tapi kasar. Badok, nah, itu juga makan, tapi kasar. Apalagi ya, jeglek. Nah, orang kalau kita beri makanan yang enak, kemudian monggo kula aturi dahar, mungkin berkenan hatinya makan. Tapi kalau makannya enak, tapi cara mempersilakan itu tidak benar, kalimatnya tidak islami, monggo diuntal, dibadok, wah, tidak jadi makan. Qaulan ma'rufa. Yang ketiga, terutama kepada orang tua, qaulan karima, ucapan yang mulia. Qaulan karima itu di atas qaulan ma'rufa. Mulia kalimatnya, kata-katanya cari yang mulia. Kepada orang kita, pakailah kalimat yang mulia. Bukan kalimat biasa. Jadi di dalam pergaulan kita itu ada namanya unggah-ungguh. Orang lebih tua jangan diperlakukan sama dengan kawan sebaya kita. Nah, itu tidak menghormat. Pakailah kalimat-kalimat yang mulia. Terutama kepada orang tua kita. Kepada orang yang kita tuakan. Allah mengatakan, wa qul lahuma qaulan karima. Dan katakanlah kepada kedua orang tuamu ucapan yang mulia. Orang tua itu punya kedudukan khusus dalam Islam. Rasulullah pernah mengatakan,
ada 2 dosa yang akan dibalas di dunia, tidak nunggu di akhirat. Ada 2 dosa yang akan dibalas di dunia, tidak nunggu di akhirat. Pertama, ya isnani yu'adunu fid dunia. Ada 2 dosa yang disegerakan balasan oleh Allah. Pertama, al-baghyu, orang sikapnya senang-menang. Yang kedua, wa uququl walidain, yang durhaka kepada orang tua. Nah, dibalas langsung sebelum meninggal kalau dia tidak tobat, tidak minta maaf. Jadi, mari kita kembangkan silaturahim, mengembangkan sayang. Bagaimana caranya ketika ada situasi pandemi corona ini? Teknologi sudah maju, tidak ada hambatan buat kita untuk tidak bersilaturahim. Mudik tidak bisa, tidak apa-apa. Teknologi sudah mewakili kita. Teknologi itu sudah tidak ada lagi jarak jauh. Kepada orang lain yang di desa, maka kita bisa kontak dengan HP kita, dengan video call kita. Wajah orang tua dan wajah kita bisa saling bertemu. Rindu orang tua kepada anak lebih besar daripada rindu anak kepada orang tua. Tapi di saat itu kita bisa video call dengan ucapan-ucapan yang kaulang karimah, yang tetap mulia. Jadi hubungan orang tua dan anak itu, seorang anak harus menghormati orang tua dan orang tua pasti menyayangi kepada anaknya. Jangan sampai karena adanya pembatasan bepergian, kemudian mengurangi semangat kita untuk saling silaturahim. Baik kepada sesama, apalagi kepada orang tua, orang yang sangat percaya kepada kita. Insya Allah orang yang suka silaturahim itu umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan. Rezeki diluaskan karena punya jaringan, punya koneksi banyak orang. Umur dipanjangkan karena kesan baik itu bisa lebih panjang usianya daripada usia kita. Banyak orang yang sudah meninggal, tapi dikenang sebagai orang-orang yang baik. Demikian secara singkat, pentingnya silaturahim. Saya ulangi, tidak bisa masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga silaturahim sehingga barokah Allah akan sampai kepada kita. Insya Allah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.